warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Kecamatan Badikan, yang kami hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Badikan, yang kami hormati Bapak Kepala SDN 2 Badikan, yang kami hormati Bapak Ibu pemateri berbagi aksi nyata, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun dalam kegiatan berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami di sini membacakan susunan acara pada sosialisasi calon guru penggerak dan berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7. Acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat doa. Acara yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat membawa kelancaran dan keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Kecamatan Badikan, yang saya hormati Kepala SDN 2 Badikan, yang saya hormati pula Bapak Ibu tim pemateri dari PGB Angkatan 7 Kecamatan Badikan, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi pemindasan PGB Angkatan 7 modul 1 ke-4, yaitu tentang budaya positif. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bertemu di ruangan ini dalam rangka kegiatan sosialisasi PGB Angkatan 7. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Ketua K3S. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Pengawas SD Kecamatan Badikan kepada Bapak Boyadi SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati, yang saya banggakan Ketua K3S Kecamatan Badikan beserta seluruh jajarannya, Bapak Kepala Sekolah SDN 2 beserta seluruh tenaga kependidikannya yang sudah memberi fasilitas kegiatan ini yang saya hormati, dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati seluruh dari
pemateri bertiga, beliau Mas Abbas, Bu Yeti Lestari dan Mbak Ina Lestari. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang pertama harus diundang. Aksi nyata ini bisa berupa foto, bisa berupa video, dan bisa berupa PP atau PowerPoint. Terserah nanti penjenengan untuk menyikapinya. Biasanya yang diminta adalah video. Ngerti ya? Video ya di video mana ya? Langsung dari kepala sekolah kan ngerti. Semuanya langsung dari pengawas sekolah, kepala dinas dan kabit dan seterusnya. Tidak bagus sekalian. Sekalipun sudah lolos CGP, nanti ada prosedurnya, ada prosesnya. Jadi tidak serta-merta ketika sudah lolos atau salah langsung beri SK enggak. Walaupun memang aturan sekarang ini nanti ya ke depan, mulai tahun ini ke depan, nanti mulai kepala sekolah, pengawas sekolah semua akan diambilkan dari CGP, DP. Kalau lolos jenenge apa? Guru penggerak, berarti DP, bukan C-nya tidak ada. C alergi dengan aturan ini. Karena ini adalah program dari Kemendikbudristek. Kalau penjelasan alergi dengan aturan ini nanti satu saat menjadi akan tersisih. Tersisih ini piye, Pak? Mboten dinggo nih, mboten kanggo apa-apa. Wong ki saeleng wong nek ora dinggone apa? Destinasi saya tidak tahu nanti. Setelah itu masih ada waktu 2 hari. Besok sama dosen 2 hari. Tolong segera daftar dalam waktu atau kurang waktu 2 hari. Jika nanti untuk informasi awal baru sekalian untuk CGP angkatan 2300 gitu ya. Sebelum itu tolong dan segera daftar baru sekalian. Agar semuanya nanti ketika dijalankan betul-betul diperankan atau dijalankan aturan atau regulasi nanti banyak dia akan tersisih. Contoh dulu, contoh evaluasi contoh. Ketika tahun 2010, 2009, 2011 itu satu-satunya pintu untuk menerima TPP. Dulu TPP lagi, sekarang TPG. Hanya lewat pintunya S1 atau sarjana. Tahun. Nah ini burung eneng loh. Enek sing selawe, enek sing 30, enek sing 40 ora sithik anake. Nah ini masih semua masih memenuhi syarat untuk daftar kan. Maka tolong nanti setelah selesai ini tolong semuanya aja, tidak hanya 1-2. Demikian sambutan dari Bapak Pengawas yang memberikan gambaran mengenai guru penggerak dan juga platform Merdeka Belajar. Kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Serangkaian acara pembukaan sosialisasi calon guru penggerak dan berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya akan dipandu langsung oleh pemateri. Dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian saya itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Biar tidak tekan, kita bermain-main dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mencari pasangan yang dekat saja. Ya, kalau bisa ya sesama jenis yang berjenis kelamin sama. Untuk yang satu orang itu diibaratkan dia itu punya sebuah
sesuatu yang harus dijaga di dalam kepalan tangannya, sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang sangat berharga, atau mungkin sesuatu yang sangat rahasia, itu di kepalan tangannya. Sedangkan yang satu sebagai seorang yang mengepal tangannya. Nah, tugasnya yang mengepal tangan ini adalah menjaga agar kepalan tangannya ini tetap tertutup. Nah, tugas pasangannya adalah membuka kepalan tangan temannya. Waktunya 30 detik. Kalau dihitungi di 30 detik. Boleh caranya bagaimanapun, boleh bisa dirayu, bisa dikasih ulang, biar bisa dibujuk Pak, harus dipegang biar bisa mengalir. Waktunya habis. Bapak Ibu, adakah yang bisa membuka kepala tangannya? Adakah yang tangannya tetap menggenggam? Adakah yang tangannya tetap menggenggam? Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah suatu gambaran. Siapa yang bisa membuka tangan kita? Siapa yang bisa mengontrol kepalan tangan kita? Siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa. Nah, seperti itu juga. Kalau Bapak Ibu jadi guru pemberat itu jangan karena disuruh KS atau biar kita biar dapat penghargaan, tapi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita. Jangan mau dikontrol oleh orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, siapa yang bisa mengontrol seseorang itu adalah diri kita. Bagaimana teori kontrol itu? Teori kontrol itu kita memahami bahwa kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama setiap orang. Nah, nanti ada 5 kebutuhan dasar, nanti mungkin disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian ada kalau teori yang sebelumnya stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini sudah berbeda. Kemudian kalau teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar pandangan orang lain itu sama dengan kita. Sedangkan kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku yang salah itu kita langsung menyalahkan. Nah, itu harus kita ubah bahwa semua perilaku pasti ada tujuan, ada alasan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi tidak ada yang bisa mengontrol saya, begitu juga saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Kalau teori kontrol itu menang-menang. Maksudnya bagaimana? Yang melakukan kesalahan maupun yang korban itu apabila ditemui permasalahan, itu korban juga dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang pelaku kesalahan itu juga terpenuhi kebutuhannya, seperti itu. Kalau begitu apa maknanya disiplin itu? Kenapa Bapak Ibu disiplin itu? Kebanyakan orang menggunakan kata disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Biasanya seperti itu di PPKN. Disiplin itu artinya seperti itu.
Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu kita yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu saja, itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak bisa disiplin diri, biasanya kita harus didisiplinkan oleh orang lain. Maka peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalaupun didisiplinkan oleh orang lain, harus dengan suasana yang merdeka. Merdeka itu yang bagaimana nanti kesimpulannya. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Supaya disiplin itu kuat, maka kita harus punya disiplin diri. Disiplin diri itu yang bagaimana? Yang memiliki motivasi internal, yang motivasinya dari diri sendiri. Nah, maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi tujuan kita supaya tercipta budaya positif, maka kita harus menciptakan anak-anak yang punya disiplin diri. Jadi disiplinnya itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Terus apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu pasti punya tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan. Nah, beberapa organisasi pendidikan itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah pendidikan kita, itu nilainya apa? Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan kita, pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Apa mawon Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Satu. Apalagi Bapak Ibu? Mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Itu Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan organisasi pendidikan ya. Ini ada IPO, Primary Years Program. Itu yang sikap murid yang diharapkan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian ada organisasi lain, 9 pilar karakter. Itu sikap yang diinginkan, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian dari seterusnya. Kemudian ada the 7 essential. Itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu amati, ternyata nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi ini hampir sama, hampir sama di profil
belajar Pancasila ada ketuhanan, di IBO itu juga ada toleransi, di 9 pilar ada cinta Tuhan, kemudian di The Seven Essential juga ada toleransi. Jadi pada dasarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah merupakan sesuatu nilai yang umum, maka disebut nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pertanyaannya, ketika panjenengan hadir di suatu pelatihan, diklat, itu apa yang memotivasi jenengan semua datang ke suatu pelatihan? Apakah supaya dipuji oleh kepala sekolah, atau nanti kalau tidak datang itu takut dimarahi oleh kepala sekolah? Enggak, tadi langsung unjuk aku. Kemudian, ataukah karena kita itu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berusaha bertanggung jawab, menghargai diri sendiri, karena kita pengen jadi teladan buat murid-murid kita. Kira-kira Bapak yang mana, Bapak Ibu? Motivasi mana yang paling kuat mendasari tindakan Anda, Bapak Ibu? Sekarang kita refleksi. Nah, mungkin awalnya memang seperti itu, Bapak Ibu. Awalnya datang ke sini karena ditunjuk oleh kepala sekolah, misalnya Ibu. Nah, sekarang kalau sampai di sini lihatnya motivasinya sudah berubah, harus sudah dirubah menjadi pengen belajar. Nah, motivasi apa yang paling banyak mendasari murid-murid kita, Bapak Ibu? Kira-kira murid-murid kita tertib, murid-murid kita datang tepat waktu, murid-murid kita mau mengerjakan PR, itu karena apa? Apakah karena mereka punya nilai-nilai yang mereka percayai, atau karena mereka takut dihukum? Ya, biasanya karena takut dihukum. Kalau nggak mengerjakan PR, nanti dihukum sama guru. Itu ya. Kalau nggak dihukum nanti nggak mengerjakan, kan ya. Nah, tadi 3 motivasi tadi Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tiga motivasi perilaku manusia ini menurut Diane Gossen. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus tujuan disiplin positif itu apa? Tujuan disiplin positif yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita itu adalah yang keberapa, Bapak Ibu? Yang keberapa? Motivasi yang keberapa yang ingin kita tanamkan? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Ketiga ya, motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, tujuan disiplin kita menanamkan motivasi intrinsik kepada anak didik kita. Bagaimana bila terjadi pelanggaran? Kita mau menanamkan budaya positif, sudah kita tanamkan nilai-nilai kebajikan, sudah diyakini, tapi ternyata masih ada yang melanggar. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Biasanya diberi hukuman, diberi apa? Sanksi. Biasanya keluar di soal semester ini, apa yang akan terjadi apabila kita melanggar tata tertib? Jawabannya anak-anak apa? Mendapatkan hukuman atau sanksi. Kalau nggak gitu dimarahin guru. Nah, ini adalah penjelasan tentang hukuman. Apa
hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya tiba-tiba anak itu memukul temannya, kita kasih hukuman keliling lapangan, nah itu tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Anak-anak belum tahu sebelumnya, ya. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, langsung diberikan hukuman. Jadi murid tidak diberitahu terlebih dahulu. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Hukuman itu tidak cuma fisik saja. Kalau kita mengolok-olok murid kita itu juga suatu bentuk hukuman. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian dibuat biasanya oleh pihak sekolah dan murid itu sudah diberitahu sebelumnya. Kalau tidak mengerjakan PR 3 kali nanti seperti ini, itu konsekuensi. Terus murid dibuat tidak nyaman juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu bisa membekas ke anak-anak sampai lama, sampai dia tua. Tapi kalau konsekuensi itu jangka pendek. Kemudian konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka seperti ini, itu adalah konsekuensi. Sikap guru di sini adalah memonitor murid. Kemudian ada yang namanya penghargaan. Ini juga sering kita lakukan, ya Bapak Ibu. Kita pasti sering memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Nah, iso tak tumbas di jajan. Kalau bisa kita kasih uang, kalau bisa kita kasih bintang dan sebagainya. Nah, menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan, Bapak Ibu. Ternyata menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Bapak Alfi, menurut Kulo. Kemudian menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan yang sesungguhnya itu ya belajar itu, apa yang dicapai lebih baik dari sebelumnya itu adalah suatu penghargaan. Hasil pengamatan Kon, penghargaan itu mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, mempengaruhi motivasi intrinsik. Jadi sudah dilakukan penelitian bahwa penghargaan itu ternyata lebih lebih menghancurkan dari suatu hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jadi penghargaan itu bisa kalau dalam jangka pendek, ya cuma sekali itu saja. Tapi kalau sudah rutin, penghargaan itu tidak boleh. Ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Kalau nggak dikasih hadiah tidak mau mengerjakan. Ngerti nggih Bapak Ibu? Jadi motivasinya itu mati, motivasi dari dalamnya itu mati. Ya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita selalu berharap untuk mendapatkan penghargaan. Ya, seperti tadi ikut guru penggerak dan oleh wow,
gitu ya, dari pengawasnya Pak Abbas. Kemudian penghargaan tidak efektif ini nggih. Tidak efektifnya seperti apa? Ini saya baca satu saja nih Bapak Ibu. Nanti Pak Abbas nggak kebagian. Suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jadi jika kamu mau ini, nanti aku kasih ini. Jadi harus ada syaratnya. Kemudian merusak hubungan. Kenapa kok merusak hubungan? Nah, jika seseorang diberi penghargaan seperti anak kita, yang satu dipuji, nah, maka yang lain akan iri Bapak Ibu. Oke, maka penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan. Ini ada sebuah riset. Ini riset pertama dan riset kedua. Yang satu dikasih permen, yang satu cuma dibetulkan. Itu hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Itu ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga dilakukan kepada mahasiswa. Mahasiswa sedang belajar menulis artikel, kemudian seiring waktu mahasiswa tersebut mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada yang dibayar. Nah, yang dibayar dengan yang tidak menerima bayaran, ternyata yang dibayar ini berhenti berkembang. Berhenti berkembang, kemudian yang tidak menerima bayaran terus mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menunjukkan kesalahan dan meminta melihat kesalahannya baik-baik? Atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Weki wis gede, weki kudune ngerti, weki kudu piye. Nah, seperti itu biasanya di kelas 6. Nyentuh kita adik-adik. Nah, seperti itu ya. Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Weki dene gak gara PR, Denwen gak gara PR, saiki gak gara PR. Nah, berarti mengingatkan kesalahan yang sebelumnya, padahal sudah berlalu. Kemudian bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kenapa kamu kok seperti itu? Nah, seharusnya kamu tidak seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan pertanyaan dan tindakan seperti itu, ternyata Bapak Ibu, kita sudah membuat murid kita itu menjadi murid yang gagal. Menjadi murid yang gagal. Nah, selain hukuman, penghargaan, konsekuensi, ternyata ada disiplin positif yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, yaitu restitusi. Bapak Ibu, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, lebih jauh tentang restitusi nanti akan disampaikan oleh Pak Abbas. Terima kasih. Demikian materi pertama dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Di sini bukan berarti saya lebih pintar dari panjenengan semua. Ini semata karena ini adalah bagian dari proses kami untuk menjadi bagian dari program guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Coba biar semangat lagi ya. Bentar. Berdiri sedikit semuanya. Tidak hanya bapak, ibu juga berdiri. Coba saya membalikan semangat lagi karena waktunya sudah jam 10:30 untuk Mas. Oh, bahaya ini. Kita menghasilkan bahaya ini. Pegang mata. Atas. Atas. Bilang orang dia tahu loh. Saya ulangi. Lakukan apa yang saya ucapkan. Ini tadi ada yang belum konsentrasi. Siap. Pegang pipi. Ya, nanti kalau ada yang keliru tetap maju. Nyanyi boleh ya? Pegang rambut. Bisa. Oh, bisa. Satu kali lagi. Pegang pundak. Terima kasih. Terima kasih waktu, tenaga, pikiran dari teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal yang baik. Selanjutnya lagi, semoga hati Bapak Ibu tergerak untuk ikut mendaftarkan sebagai calon pimpinan. Ini ada cerita sedikit ya. Sebelum saya ke materi, intinya sama. Kita bertiga itu sama. Tidak ada yang dari dalam sebelum saya masuk ke dalam diterima di JKP. Kepala sekolah memberikan amanat kepada saya, Mbak Yati Bunda kepala sekolah, ampun Bu, ampun. Karena apa? Kepala sekolah tidak hanya siap jalan, ya, siap segalanya. Padahal saat ini saya itu belum siap, masih banyak sekali yang harus saya siapkan, dan saya kira saya belum mampu. Untuk saya tidak serta-merta menolak tugas dan kepala sekolah. Pun saat ini yang kepala sekolah apa sih? Pun buku atau CDP mawar, empuk usuk mbek iki lakon, sekolah lakonane, kula nggak ngelawan. Jadi dalam bayangan saya, dengan CDP aku kepala yang becek, saya yang pengen yang sawah, tapi yo lewat tugas. Tapi rada tenang, rada ayem nih. Kok sak sekolah nenek sing ketompo, alhamdulillah. Iki bapak info aku gendong Pak Bas, seperti itu. Jadi memang di awal ketika kita mau mendaftar itu pasti berat, karena kita di sini itu mindset kita banyak meminta waktu, jadi harus segera diselesaikan di akhir dan sebagainya. Saya kalian jenengan tapi IT ini ini jujur benar hapus itu kalau juga tak singkat Pak Ukin dan aku rasa itu. Oke, jadi
dengan keterbatasan yang saya miliki, akhirnya saya berani membuka diri. Saya bangun dari zona nyaman saya. Sehingga biasanya duit yang sekolah mulang, kayak ngirim kayak sedikit. Balik ke sekolah itu zona nyaman saya. Tetapi ketika saya sudah masuk di JGP, saya banyak sekali yang belum saya lakukan. Tugas kita sebagai pendidik, tidak seperti itu. Jadi ketika kita tetap ada di zona nyaman, ya nyaman terus, tapi kita akan tertinggal. Jelas, ya. Jadi buatan kok, nggak boleh kabur daftar, makanya wajib aja. Buatan, tidak. Yang jelas, setelah saya masuk, saya masih bisa becek resepsi, betul masih bisa. Ternyata waktunya longgar, ya. Dalam kegiatan itu tatap maya itu hanya 3 kali, waktunya 45 kali 3 jam apa? Ini kamu tugas juga tidak harus. Ini tugas dikumpulkan di apa enggak? Ada jeda waktu, mungkin 3 hari, 4 hari, ada yang 5 hari. Seperti aksi nyata yang kita sampaikan ini dari bulan Desember tanggal 22 ada jeda sampai 9 Maret. Tapi kami daripada mengulur-ulur waktu lebih baik segera kita laksanakan karena apa? Tugas yang lain masih banyak. Jadi ketika ada tugas yang sekiranya kita bisa laksanakan segera laksanakan, jangan sampai menunda. Kalau kita menunda akhirnya numpuk males. Dia membuatnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya lagi di sini saya akan melanjutkan mengenai materi modul 1 T4 budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ini tadi sudah sebagian disinggung oleh Bu Endang bahwasanya di sekolah-sekolah itu pasti sudah punya peraturan sekolah. Di semua sekolah sudah pasti ada. Ada. Terus saya mau tanya, apakah peraturan sekolah tadi membuatnya dengan anak-anak? Apa sudah? Pokoknya kan bisa itu harus dipuas, gue tahu nih sampai lalu. Mungkin seperti itu ya. Iya. Bahwasanya peraturan sekolah itu dibuat oleh satu pihak saja. Siapa? Biasanya sih kepala sekolah atau guru atau operator. Sing dasar. Dulu. Kita. Saya tahu. Makanya ini belum ngoten peraturan sekolah itu mbok tahun piro sampai upane bulan. Jadi di setiap lembaga itu pasti sudah ada peraturan sekolah, dan yang membuat itu hanya satu pihak tanpa melibatkan orang-orang yang ada di dalam sekolah. Apakah disosialisasikan? Boten. Apakah pernah dibaca? Pun apa, buku apa? Baca saja. Jadi murid itu sebetulnya ada yang belum paham, belum mengerti apa peraturan sekolah. Karena apa? Karena mereka tidak dilibatkan dalam membuat peraturan sekolah tadi. Jadi ketika ada murid melanggar, jangan disalahkan karena anak-anak itu belum tahu, belum paham. Aturan gurjane dari kelas 6 ini nek telat dihukum, nek ora seragam pas upacara dijejer ning arep seperti itu. Hanya itu loh. Iya, itu karena anak-anak belum paham, belum tahu, tidak juga dilibatkan dalam pembuatan peraturan. Di sini saya sudah melihat ada dipasang kesepakatan kelas ini sengaja gue bahas. Ini sudah jelas ada ya. Jadi peraturan sekolah itu sifatnya hanya untuk dipatuhi oleh siswa, dan siswa pun akan mematuhi karena anak-anak murid tadi takut
kalau dihukum atau diberi sanksi seperti itu. Nah, untuk merubah supaya muncul kesadaran dalam diri siswa, motivasi intrinsik dari siswa sendiri ini kita rubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sama, kesepakatan boleh, keyakinan boleh. Keyakinan kelas ini dalam proses pembuatannya melibatkan semua. Kalau kelas bukan sekolah nih, keyakinan kelas berarti yang dilibatkan adalah wali kelas dan siswa atau murid. Sehingga murid itu paham, tahu apa yang akan dia sampaikan, karena di situ prosesnya adalah diajak memberikan pendapat, memberikan usulan apa-apa keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh anak-anak. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan kelas atau tata tertib misalnya dari satu pihak tanpa melibatkan murid, sehingga banyak murid yang belum paham. Murid mematuhi peraturan atau tata tertib secara terpaksa karena takut pada sanksi. Sedangkan keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat dengan melibatkan guru dan murid, sehingga murid lebih paham dengan keyakinan kelas yang mereka buat dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti yang sudah saya praktekkan di sekolah saya kemarin di awal pelajaran semester 2 ini, saya juga membuat kesepakatan dengan anak-anak kelas 5. Walaupun di situ anak-anak itu masih menyampaikannya dengan bahasa mereka, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh melanggar tata tertib, atau tidak boleh datang terlambat. Tapi di situ ada kalimat-kalimat negatif, tidak boleh. Karena apa? Karena itu bahasa anak. Terus siapa nanti yang akan merubah kita? Setelah anak-anak memberikan usul, memberikan pendapat mereka, bisa lewat diberikan kertas, anak-anak disuruh menulis, terus dipajang, kita baca, kita sepakati. Ini dari teman kamu membuat kesepakatan tidak boleh datang terlambat. Contohnya seperti itu. Setuju. Tapi semuanya sudah tahu bahwa tidak boleh datang terlambat. Dalam lain dan lain sebagainya sampai satu kelas selesai. Setelah pembuatan itu selesai, cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya seperti tadi, kata-kata atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh anak-anak itu sesuai dengan bahasa anak dulu. Setelah itu kita tampung, kita cari kalimat yang mengandung unsur positif. Contohnya menghargai. Karena apa? Di sini kita mengacunya pada ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan oleh Bu Endah. Lebih umum digunakan. Jadi kesepakatan kelas itu tidak usah dibuat banyak-banyak supaya anak-anak ingat. Ketika peraturan sekolah biasanya banyak 10 sampai 15. Tapi untuk kesepakatan kelas ini bisa 5 sampai 7. Itu. Kita yang bertugas merubah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh anak-anak tadi dengan bahasa-bahasa mereka dengan mengganti menjadi kalimat yang positif. Contohnya menghargai. Karena apa? Menghargai di sini luas. Bisa menghargai teman, bisa memberikan pinjaman pulpen kepada teman, itu menghargai, dan lain sebagainya, masih banyak. Datang tepat waktu, contohnya. Datang tepat waktu berarti ke sekolah, mengerjakan tugas juga harus tepat waktu. Itu maksudnya ke disiplin. Disiplin. Nanti kan luas, disiplin tadi bisa datang tepat waktu, bisa mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu.
Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal itu tadi, yaitu bersifat umum, tidak membedakan ras, warna kulit dan lain sebagainya. Semuanya bisa menerima. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tugas kita itu tadi merubah bahasa anak yang banyak atau sering kita jumpai masih menggunakan kalimat negatif, kita ubah menjadi bentuk positif dan terus melibatkan anak. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan sampai keyakinan itu lepas dari kesepakatan yang ada di kelas atau yang ada hubungannya di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Contohnya itu tadi, kita anak-anak disuruh menuliskan kesepakatan yang dia inginkan, terus kita menempelkan di papan tulis atau di kertas, kita baca supaya yang lain menanggapi setuju atau tidak. Kalau tidak itu apa alasannya dan sebagainya. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika sudah ada kesepakatan kelas di semester 2 ini, semester depan tahun ajaran baru kita buat lagi, kita memakai itu lagi, kita pakai itu lagi, boleh, tetapi tetap kita harus menggali dari siswa. Halo, ngantuk saja. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar apa saja, banyak. Perlu belajar. Ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Belajar apa saja? Semua mata pelajaran, belajar tata krama, belajar berbicara dengan orang yang lebih tua. Pokoknya yang intinya belajar. Jadi lebih luas, ya. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang karena belajar di antara berdasarkan pemikirannya, ya. Anak itu harus merdeka. Kita memberikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada siswa. Buat enak mau tewoknya dan dolanan diri sinau. Kebebasan yang dimaksud di sini tidak seperti itu. Kebebasan di sini maksudnya adalah kita harus bisa menggali apa yang anak punya, potensi yang anak punya. Kita juga bisa memberikan fasilitas kepada anak untuk menyampaikan ide pendapatnya. Itu yang dimaksud dari kebebasan, ya. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini tugas mengerjakan PR, tugas mengerjakan ulangan, tugas piket, itu semua masuk ke dalam tugas, ya. Yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai teman, menghargai orang lain. Itu banyak contohnya. Ketika ada teman lain mendapat nilai baik, orang lain dibawa ini biasanya ini. Tapi kalau sekarang itu tidak seperti zaman saya. Jadi ini pulau disini. Tapi kalau sekarang anak-anak itu sudah biasa. Yes, bijinya loro ya santai, bijinya santai. Nanti ini lah. Walaupun demikian, itu adalah kodrat yang dimiliki oleh anak, karena anak itu sudah punya potensi sendiri-sendiri. Ketika dalam satu bidang akademik ada yang lemah, pasti dia memiliki minat yang lain, potensi yang lain. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun, memunculkan potensi apa yang mereka
teliti. Terus kalau sudah muncul, kita hanya tinggal membimbing, mengarahkan, memfasilitasi. Tidak boleh kita langsung gue kudu latihan gambar tanpa kita mengetahui potensi anak. Oke. Bisa untuk gambarnya api, ditunjuk langsung melu gambar padahal gambarnya digambari masih. Nah, seperti itu kan salah ya. Intinya kita tidak bisa mengetahui potensi anak. Nah, kegiatan ini sebetulnya dilaksanakan di awal pembelajaran, awal tahun pelajaran. Kita harus sudah tahu karakter anak, potensi anak. Itu guru wajib tahu sehingga kita bisa membawa kemana anak itu. Karena guru ini ibaratnya adalah petani yang menanam padi, yang diharapkan padinya bisa tumbuh subur, hasilnya juga baik. Caranya bagaimana? Ya kita mau mengolah tanahnya dengan baik, memberikan pupuk, pengairan sama. Itu juga tugas kita sebagai guru kepada anak-anak kita. Kita tidak boleh menuntut. Tugas kita hanya menuntun. Yang selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ketika kesepakatan kelas tadi sudah dibentuk, sudah dipasang di tempat di kelas atau di tempat umum yang mudah dibaca, otomatis budaya positif yang ada di sekolah itu pasti muncul sehingga anak-anak akan merasa nyaman, aman. Dan ketika datang ke sekolah sudah tidak ada pikiran-pikiran takut dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Nanti kalau saya sampaikan terlalu panjang, saya malas ya. Yang saya baca saja, Bapak Ibu jelas pasti sudah paham. Salah itu senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, itu tadi mengenai keyakinan kelas. Intinya peraturan tadi kita rubah menjadi keyakinan kelas kalau di kelas. Kalau di sekolah berarti kesepakatan sekolah. Dari mana mengambilnya? Ya dari kelas-kelas tadi. Kita ambil biasanya hampir sama. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, survival, kekuasaan power, kebebasan, freedom, kasih sayang dan rasa cerita, love and belonging, dan kesenangan atau fun. Nah, apabila 5 kebutuhan dasar manusia ini salah satu saja tidak tercukupi, jelas akan timbul masalah. Contoh kecil di sini, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Ketika ada murid kita dari rumah itu sudah tidak sarapan, dia datang ke sekolah, pasti sudah ada masalah. Ikut upacara hari Senin, berarti semabut. Nah, ini salah satu kebutuhan bertahan hidup yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup ini terpenuhi, insya Allah di sekolah anak-anak itu pasti akan merasa aman, nyaman, dan bahagia. Ya. Ini ada beberapa contoh saja. Ini tidak hanya untuk kebutuhan dasar hidup, ini tidak hanya untuk murid, untuk kita semua, untuk orang dewasa pun juga. Ketika kebutuhan dasar bertahan hidup ini salah satunya saja tidak terpenuhi, pasti akan timbul masalah. Yang kedua juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Bertahan hidup, boten ada proses reproduksi yo
punah. Nah, ini juga salah satu kegiatan bertahan hidup. Perlu dijelaskan, ya. Pak Malik pun kalau briefing. Seperti orang sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini disayangi dan diterima meliputi ada hubungan dengan koneksi sosial, teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Ketika dengan teman, ya, hubungan sosial dengan teman nyaman, nyanyi tapi cuma cari diri tidak kepada mungkin saya nyaman, bukan orang, tapi jadi kalau siapa saja nyaman. Itu contoh. Selanjutnya lagi kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kesempatan membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Ya, boleh ada masuk, oke, sama dulu, STW. Jadi kebebasan anak itu juga memerlukan kebebasan. Ketika anak itu pengen menggambar, contohnya, bu gurunya ngomel, ayah ini tema, tapi anak itu dengan bu guru terus mengajar tema, ternyata ketika kita dekati, dia itu menggambar, karena dia butuh kebebasan. Biarkan, tidak apa-apa. Iya, biarkan, karena dia akan nyaman dengan itu. Walaupun dia menutup gambarnya, ikut pelajaran tema, tidak masuk. Ya biarkan, karena dia punya kebebasan. Apabila kebebasan itu kita halangi, dia akan mencari masalah. Jelas, mungkin diulang itu turun, mungkin diajar bapak ibu guru itu izin pak ke kamar mandi, jangan masuk pipis, seperti itu. Karena kebebasan dia dilarang. Terus bagaimana bu mengatasinya? Nanti yang mengatasi Pak Sahabat Basuki. Lo tak punya masalah. Terus selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini anak-anak yang punya potensi, contohnya bisa voli, bisa menyanyi. Ini dia akan biasanya pintar nyanyi deh. Di kelas itu dia senandung. Sama kalau nyanyi, biarkan. Tapi itu nanti ada pemecahannya. Yang terakhir mengenai kesenangan, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Terus ini istilah ini mesti beres. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Biasanya menghubungkan kebutuhan ini, kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi kesenangan contohnya di sini anak-anak sukanya kalau main lato-lato, di mana gitu. Walaupun sudah dilarang masih dibawa ke sekolah, tidak bisa karena saat ini mereka senangnya main itu. Tugas kita bagaimana? Ya kita wajar mungkin kita beri pengertian ketika di jam pelajaran disimpan dulu di dalam tas. Kalau sudah istirahat silahkan seperti itu. Okay? Karena apa? Karena itu adalah salah satu kesenangan mereka. Dan apabila kesenangan itu dilanggar lagi, tidak diberi
waktu dan kesempatan pasti mereka akan mencari, ya, mencari waktu, mencari masalah baru seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dari kami. Masih belajar, banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk apa dereng? Oh, langsung ngono nggih. Saya Bapak Ibu, naik semut niku alit apa enggak? Kecil, gajah besar. Nonton, kecil-kecil ya ngerti. Yang saya inginkan, Bapak Ibu guru semua, saat saya bilang semut, mengatakan kecil, tapi tangannya membentuk lingkaran yang besar. Tapi kalau saya bilang gajah, Bapak Ibu guru semua bilang besar tapi tangannya kecil. Paham ya? Paham? Oh? Coba persiapan. Latihan dulu. Gajah. Ya, tapi kecil. Sambil gerak ya tangannya nih. Jadi gajah besar. Semut. Coba sekali lagi, uji coba dulu. Semut. Wah itu aku ini ngomong kecil ya begini. Ini besar ya, kayak besar ya. Gajah. Sama sini ya. Gini kok kasih dan gini. Oh itu jawabannya langsung mau. Gajah. Sudah hidup Las kamu nih. Semut. Gajah. Gajah. Jadi ayo memang paling ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata masih konsentrasi. Kan kecil loh, paling ini. Baik pun siang nih. Ini bagian dari saya yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Apakah Bapak Ibu guru sering menangani sebuah masalah di sekolah dengan siswa terlambat, tidak mengerjakan tugas? Sering. Bagaimana caranya Bapak Ibu menangani hal tersebut? Belum. Tidak apa-apa, kita sharing ya. Buat ini ditanyai struktur triple caranya mengatasi. Gini, bukan closenya ini, closenya itu gas. Teman, tidak apa-apa. Memang itu kan sesuai dengan kenyataan. Teman, bukan saya sini tahu hukum. Di sini disebut dengan yang pertama yaitu 5 posisi kontrol. Menurut Daygosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998, bahwa guru itu perlu meninjau. Jadi perlu meninjau penerapan disiplin di dalam kelas ataupun sekolah. Ternyata berarti kalau perlu ditinjau, bagaimana kira-kira? Sudah benar atau salah? Pasti masih banyak yang salah yang kita lakukan. Bukan jangan mawon, saya aja mungkin salah. Menurut gua nih.
Dr. William Gauzer berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, bahkan atasan atau kepala sekolah. Di sini 5 posisi kontrol itu tidak cuma ke siswa saja, ya, jadi ke guru juga, misalkan kepala sekolah, ke gurunya, gitu. Nah, dari di situ ada yaitu yang pertama penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan 5, manajer. Yang saya lanjut dengan menangani masalah anak-anak. Kira-kira itu dari kelima posisi kontrol itu jenengan itu yang diterapkan yang mana? Budi, penghukum, ada yang hukumi ketikanya penghukum. Contohnya Bu, yang sampun itu hukuman apa yang sudah diberikan ke anak? Misalnya anak tidak mengerjakan soal, dihukum di luar untuk mengerjakan di luar, itu dihukum. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Berarti kan tidak hukum, tapi suruh mengerjakan. Itu konsekuensi karena belum mengerjakan, jenengan suruh mengerjakan. Berarti itu bukan termasuk hukuman, itu konsekuensi. Darah polsek dong, burung darah kok kan ngoten nggih. Kalau hukuman itu pasti dalam bentuk lain. Coba kita lihat. Mungkin ada pula sebagai Pak, bukan, tapi sebagai teman menangani masalah tersebut. Ada memposisikan diri sebagai teman ke murid-muridnya. Ada juga. Kadang kita memposisikan seperti itu. Kemarin saya seperti itu, tapi konten ini disalahkan. Salah kita memposisikan diri sebagai teman itu salah. Oke, coba kita bahas yang pertama, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Berarti memberikan sebuah ketakutan gitu pada anak. Kalau hukuman itu ketakutan atau kesenangan? Takut. Anak mematuhi tata tertib seperti yang dibilang menjadi tadi, itu takut. Karena apa? Akan dihukum kalau tidak mematuhi peraturan. Nah, tapi sekarang saat ini peraturan sudah tidak dipakai, sekarang menjadi kesepakatan ke kelas atau keyakinan kelas. Dalam penghukum ini, contoh kalimat kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, biasanya patuhi aturan saya atau awas. Berarti kan menekan siswa. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Berarti marahi itu menghukum anak itu secara komunikasi saja. Tapi hukuman yang lain ada. Misalkan secara fisik, siswanya datang terlambat, disuruh melayu numpang lapangan. Sesuai nomor boten kira-kira hukuman? Tidak. Boten sama sekali tidak ada jalurnya. Tidak sesuai dengan kesalahannya. Betul. Menyelesaikan masalah tidak. Contohnya bocah orang garap PR, misalnya dukung gresik IWC. Lah opo hubungannya gresik IWC karo garap PR? Kan boten terselesaikan, tidak ada sangkut pautnya. Nah, inilah salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Bisa hukum,
Biasanya ngoten. Nah, seperti ini, kalau kebiasaan seperti ini tolong dirubah, memberikan hukuman. Ya. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ini posisi kita nih, sebagai guru, menjadi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, orang kasar, tak boten, memelas, nah istilah Jawa. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi bocah ini orang langsung disalahkan, ya. Tapi gurunya sendiri menyalahkan, seakan-akan yang membuat bersalah itu dari murid. Jadi murid itu nanti akan merasa aku salah. Kenapa? Karena telah mengecewakan guru saya. Seperti itu. Jadi contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini contoh-contoh kalimat. Jadi seakan-akan anak yang membuat salah tersebut. Ini juga tidak benar, ya, seperti ini. Jadi anak itu, dan ini akan membekas kepada anak juga, merasa bersalah. Ya, artinya itu terus merasa bersalah. Ya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, posisi kita memposisikan diri sebagai teman. Kita dulu ini pernah booming, kita harus memposisikan diri sebagai teman. Gimana? Sebagai guru itu harus bisa berteman dengan siswa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini contohnya, kalimatnya tidak usah saya baca ya, mesti ngerti jenengan Quran. Soalnya pernah menerapkan memposisikan diri sebagai teman dengan anak. Tapi kenapa ini kok tidak baik? Kenapa Bapak Ibu? Karena ini membuat ketergantungan anak. Misalkan saya itu selalu memposisikan teman kepada anak-anak. Nah, di saat saya tidak bisa mengajar seperti ini, otomatis jam mengajar saya nanti digantikan guru lain, ya. Digantikan guru lain. Nah, di saat itulah anak tidak akan bisa menerima guru pengganti. Karena guru pengganti itu belum tentu bisa menerapkan sebagai teman pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, anak sudah tergantungan kepada saya, jadi tidak percaya dengan guru lain. Ini saya membina daripada hukuman tadi. Cuma ketergantungan. Ya. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi kita sebagai pemantau, buatan ini, buatan sebagai teman, tidak membuat merasa bersalah, cuma tanya. Contohnya kalimatnya, peraturannya apa? Misalkan kalau ada yang melanggar, lalu apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi cuma bertanya, mendata saja. Dalam posisi pemantau, penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Itu kalau kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau ada anak yang datang, misalkan terlambat, ojo langsung diseneni,
Nah ini, itu nanti langkah-langkahnya setelah ini ada yaitu segitiga restitusi, cara untuk penerapan posisi manajer. Contoh kalimatnya yaitu apa yang kita yakini, itu berkaitan dengan keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimatnya itu sudah istilahnya mempertimbangkan ya, timbang balik ke anak ya. Jadi anak itu menyelesaikan sendiri masalahnya. Bukan kita telat, rayu itu kan berarti bukan bukan anak sendiri yang memutuskan. Tapi di sini selaku kita manajer, jadi anak sendiri yang mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Contohnya datang terlambat. Datang terlambat, tanya dulu kenapa datang terlambat. Tanyakan keyakinan kelasnya. Lalu dorong anak, kalau sudah seperti itu, dorong anak untuk mencari solusinya sendiri. Bagaimana cara kamu supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Itu jadi anak sendiri. Otomatis dengan seperti itu, dengan kesadaran ya, yang timbul dari intern ya, seperti Bu Endang tadi di materi pertama disampaikan, itu muncul dari diri sendiri, maka itu akan lebih kuat daripada dari orang lain atau eksternal. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi awake dhewe sing ngatur, bocah dhewe, bukan gurunya. Ingat Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka, tugas guru hanya menuntun. Tugas guru itu hanya menuntun siswa. Itu tentang 5 posisi kontrol. Kita lanjutkan langkah-langkah yang jadi untuk kita memposisikan diri sebagai manajer tadi, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Jadi ini langkah-langkahnya. Ada 3 langkah. Prinsip utamanya, langkah yang pertama menstabilkan identitas. Itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Itu prinsipnya. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Nah, tujuan dari menstabilkan identitas yaitu ubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan tidak bisa itu BDM yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi yang mereka lakukan itu sebetulnya salah. Yang saya Bapak Ibu, saya ingin bertanya, misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kira-kira jenengan ya apa yang lakukan pertama? Apa langsung jenengan, "Kuwi salah ngomong kuwi." Apa seperti itu? Gitu. Iya. Ternyata di sini tidak, harus distabilkan dulu, karena kalau kita putus seperti itu, kalau kita langsung mengatakan seperti itu, anak tidak akan bisa terbuka kepada kita.
Nah, maka perlu kita stabilkan dulu. Contoh kalimatnya ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, salah apa. Tapi ini ya, memang untuk menstabilkan supaya anak bisa terbuka. Ngerti? Jadi salah ya dibenerke. Ini namanya apa? Mensukseskan dari identitas yang gagal tadi menjadi sukses. Seakan-akan apa yang dilakukan anak itu benar, berhasil, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu contoh-contoh kalimatnya seperti itu. Jadi mungkin membenarkan anak itu distabilkan dulu. Kalau kita langsung menyalahkan anak itu tidak akan bisa terbuka. Meskipun salah ya dibenerke sih. Benar tindakanmu seperti itu. Dibenerke sih. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tindakannya yang salah tadi divalidasi. Validasi tindakan yang salah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimatnya di situ. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dibuang-buang sih ya. Nggih. Bar ngelok nih misalkan ngelok nih koncone berarti. Sing dilokne iki bales ngelok nih. Ya. Dibuang-buang sih. Nggih. Padahal kamu bisa nih, misalkan tidak menolak tapi bisa juga karena kamu itu marah akhirnya memukul, kan seperti itu deh. Gambaran yang lebih buruk, yang dilakukan itu gambaran yang lebih buruk. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nanti tanyakan alasannya, yang ketiga, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kleru tapi sedih, bohong. Ini validasi. Yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan maksudnya di sini dikaitkan dengan keyakinan ke kelas. Kalau langkah 1, 2 sudah dilaksanakan, baru kita laksanakan, kita action. Tanyakan tentang yang dilakukan, kita hubungkan dengan keyakinan ke kelas. Nah, contohnya kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Selain itu dikembangkan lagi. Misalkan kalau apa yang akan kamu lakukan setelah ini, setelah melakukan kesalahan ini, setelah minta maaf dan sebagainya, tinggal gurunya nanti. Jadi actionnya di sini, cara pembetulannya di menanyakan keyakinan. Kalau di 1, 2 tadi belum, masih bohong. Nah ini baru kita dulu action. Nah inilah yang dinamakan nanti kita bisa menjadi sebagai manajer. Ada 3 langkah ini. Jadi yang saya Bapak Ibu, kalau sudah tahu seperti ini, kita jangan itu. Kalau yang melakukan lebih enak mana? Antara menghukum, antara menghukum sebagai manajer, sebagai teman, pembuat rasa bersalah tadi, dan apa tadi yang satu, pemantau, mana yang lebih mudah. Kira-kira dengan anak kira-kira lebih enak mana ke anak? Kalau hukuman ini terus terang Bapak Ibu. Kalau penerapan hukuman saya sendiri yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan, sakbare hukum bocah ini merasa bersalah enak. Getun. Hukum bocah ini getun. Kalau kita penerapan sebagai manajer seperti ini, itu lebih enak.
tidak ada tanggungan rasa bersalah dan sebagainya. Kenapa? Karena anak sendiri yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita cuma membantu, seperti pengertian mungkin tugas guru menurut Gajar Dewan kalau cuma menuntun, anak sendiri yang menyelesaikan. Contoh kasus, pada waktu istirahat saya mendapatkan laporan dari siswa bahwa ada siswa kelas 6 yang bernama Rega membentak dan memarahi temannya yang bernama Faiz dengan kata-kata yang tidak pantas. Hal ini disebabkan karena Faiz menegur Rega yang tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Karena kejadian tersebut Faiz menangis. Saya selaku wali kelas 6 memanggil Rega untuk ke kantor menghadap saya dan menyuruh Rega untuk duduk. Rega, tolong ke sini dan duduk di sini. Rega pun dekat dan duduk di kursi. Saya mulai bertanya kepada Rega, Rega, apa yang kamu lakukan tadi kepada Faiz? Rega menjawab, telah membentak dan memarahi Faiz. Pasti kamu kurang ya di sini. Kamu punya alasan melakukan hal itu. Di sini Rega mulai bercerita dari masalah dan alasan Rega melakukan hal tersebut. Tidak apa-apa, kamu berhak melakukan hal tersebut. Bapak tidak akan mencari siapa penyebab kejadian ini atau siapa yang bersalah. Mari kita mencari solusi dari kejadian ini. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Rega menjawab, tidak Pak. Kesepakatan kelas yang mana yang kamu langgar? Rega menjawab, kerukunan antar teman. Setelah kejadian ini, apa yang akan kamu lakukan? Mereka menyatakan bahwa akan meminta maaf secara langsung kepada Faiz dan tidak akan mengulangi kejadian tersebut serta akan selalu mengikuti kerja kelompok. Ini contoh dari kasus. Sekarang tugas Bapak Ibu guru di sini yaitu coba identifikasi dari ketiga langkah itu mana kalimat yang merupakan pertama. Tadi apa Bu dari segitiga restitusi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan validasi dulu validasi. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba dari contoh kasus tersebut mana kalimat dari bagian-bagian dari 3 restitusi ini? Ini berarti selaku manajer kan buat hukum, tapi membimbing anak, mengarahkan anak. Cobi yang mana? Ini sebetulnya kemarin mau saya berikan LK, tapi nambah nulis mesti malas. Resmine, yang penting kalau ngerti kabeh. Segitiga restitusi itu apa dan 5 posisi kontrol. Sampun dicermati. Sampun. Sekarang yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Mana menstabilkan identitas? Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Contohnya, coba di situ sudah saya beri warna yang merah itu namanya menstabilkan. Itu contoh kalimat. Contoh kalimat menstabilkan identitas. Rega, apa yang kamu lakukan tadi kepada Faiz? Nah, tidak apa-apa, itu namanya masih menstabilkan. Lalu yang kedua apa tadi? Validasi tindakan. Itu yang saya beri warna biru. Nah, pasti kamu
punya ya, kamu punya alasan melakukan hal itu. Bapak tidak akan mencari siapa penyebab kejadian ini atau siapa yang bersalah. Itu namanya validasi. Kalau divalidasi tentunya keduanya kan sudah dijalankan, tinggal action. Apa tadi yang ketiga? Menanyakan keyakinan. Nah ini sing umum sudah saya beri warna umum. Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Kembali dulu Bu, dari terima kasih Bu, boleh diangkat. Yang kedua, kesepakatan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah, setelah kejadian ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, actionnya guru di sini. Jadi, kalau kita memberi pertanyaan seperti ini, kira-kira sing jawab kan siapa? Anak apa guru nih? Anak. Berarti mereka sendiri yang memecahkan masalahnya. Iya, memecahkan masalahnya. Kalau sudah anak itu bisa memecahkan masalah, pasti timbul dari dalam dirinya kesadaran, oh ternyata yang saya lakukan salah. Dan kalau sudah sadar seperti ini, maka anak tersebut tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Jadi tidak harus memberi hukuman dan sebagainya, karena hukuman itu orang pas buatnya nyasar, tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Lanjut Bu. Oh terima kasih. Terima kasih. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Dari ke-6 materi yang sudah disampaikan oleh Bu Endang Lestari, Bu Yati Lestari dan saya sendiri, materi kita sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu kita. Itu saja dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.